Hai bro, lagi ngapain kamu? Serius amat? Ini nih lagi belajar main saham, udah riset sana sini, tetap aja gak pede. Takutnya kena investasi bodong. Niatnya mau untung, malah buntung. Walah, nggak perlu takut bro, kan ada SIPF. Apaan tuh SPF? Wait, aku coba search dulu ya. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu SIPF? Sejak tahun 2014, aset yang diinvestasikan di pasar modal itu telah dijamin oleh Lembaga Perlindungan Investor yang bernama Indonesia SIPF atau Securities Investor Protection Fund. Indonesia SIPF bertugas untuk mengganti aset investor yang hilang dalam penyimpanan oleh perantara pedagang efek atau dikenal dengan nama sekuritas, serta bank kustodian yang menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal atau DPP dan diawasi oleh OJK. Investor tidak perlu membayar biaya apapun ke SIPF untuk digantikan aset yang hilang. Dana untuk penggantian tersebut dikumpulkan oleh Indonesia SIPF dalam bentuk dana perlindungan pemodal. Dana tersebut didapatkan dari kontribusi BRI, KSEI, KPEI, serta iuran awal dan tahunan anggota DPP. Dana inilah yang akan dipakai untuk mengganti aset yang hilang. Selanjutnya kita akan melihat apa saja kriteria untuk mendapatkan perlindungan investor. Nah, setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan dana perlindungan pemodal atau investor dan apa juga yang dikatakan dan disebut oleh SIPF, sekarang kita akan mengetahui terkait kriteria-kriteria bagaimana ya seorang investor atau pemodal itu dapat melindungi asetnya atau dapat perlindungan atas aset yang mereka investasikan. Nah, di sini ada beberapa kriterianya. Kriteria yang pertama adalah mereka ini menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Lalu kriteria yang kedua adalah dibukakan subrekening efek dan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian. Dan yang ketiga, memiliki nomor tunggal identitas modal atau single investor identification dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, tapi ada juga loh beberapa kriteria yang investor atau pemodal ini tidak bisa mendapatkan perlindungan atas aset yang mereka investasikan. Kriterianya yang pertama adalah pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab atas sebuah aset atau aset pemodal itu hilang. Lalu kriteria yang kedua adalah pemodal yaitu merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau bahkan pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Lalu kriteria yang ketiga adalah pemodal merupakan afiliasi dari pihak-pihak tersebut yang disebutkan di kriteria 1 dan kriteria 2. Nah, selanjutnya apa aja ya tahapan-tahapan atas perlindungan aset ini? Hai semuanya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perlindungan investor. Nah, jadi tahap perlindungan investor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap pencegahan, dan yang kedua adalah tahap penanggulangan. Yang pertama ada tahap pencegahan. Tahap pencegahan ini bertujuan untuk mencegah investor dari kerugian. OJK dan pasar modal menerapkan berbagai cara untuk melakukan tahap pencegahan. Yang pertama adalah penerapan peraturan dan pengawasan yang ketat oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini dilakukan oleh OJK dengan menerapkan beberapa peraturan. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Strip POJK /04 Strip tahun 2014 tentang prinsip-prinsip perlindungan konsumen di sektor pasar modal. Peraturan yang kedua adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Strip POJK /04 Strip 2014 tentang transaksi komoditi berjangka. Dan yang terakhir adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Strip POJK /04 Strip 2014 tentang transaksi efek bersifat ekuitas di pasar modal. Yang tahap pencegahan yang kedua adalah pendidikan dan literasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran investor terkait resiko apa saja ya yang akan diterima investor ketika berinvestasi di pasar modal. Nah, selain itu OJK dan pasar modal juga mengajak bekerja sama ke berbagai lembaga pendidikan dan lembaga media massa untuk membantu OJK memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu nih kira-kira risk dan reward apa yang akan diterima oleh investor ketika berinvestasi di pasar modal. Dan yang tahapan pencegahan yang ketiga adalah sosialisasi mengenai hak dan kewajiban investor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran investor mengenai hak-haknya dan kewajiban sebagai investor. Tahap yang kedua adalah tahap penanggulangan. Nah, tahap penanggulangan ini bertujuan untuk menanggulangi kerugian bagi investor yang telah
terjadi. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah pembentukan dana perlindungan pemodal atau yang disebut dengan DPP. Nah, jadi DPP ini dibentuk untuk memberikan ganti rugi kepada investor yang mengalami kerugian akibat tindakan fraud atau kesalahan pelaku industri pasar modal. Nah, biasanya DPP ini dikelola oleh penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia atau yang disebut dengan Indonesia SIPF. Yang kedua adalah pelaporan dan penanganan kasus oleh OJK. Jadi OJK ini memiliki kewenangan untuk menerima laporan dan menangani kasus yang merugikan investor. OJK akan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah pembentukan pengadilan khusus pasar modal. Nah, biasanya pembentukan pengadilan khusus pasar modal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus yang merugikan investor, dan pengadilan khusus pasar modal ini akan dibentuk oleh lembaga pemerintah. Sekian, terima kasih penjelasan saya terkait perlindungan investor. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, menurut OJK ada 4 faktor di mana pemodal dapat mengklaim asetnya hilang atas investasinya. Yang pertama yaitu terdapat kehilangan aset pemodal. Ini berarti bahwa aset pemodal itu telah hilang secara nyata. Aset tersebut dapat hilang karena berbagai faktor seperti kerusakan atau kehilangan fisik, kemudian pencurian, fraud, ataupun yang terakhir yaitu gagal bayar dari emiten efek. Kemudian yang kedua yaitu kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Faktor-faktornya yaitu kustodian mengalami kerugian, bangkrut, ataupun telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu bank kustodian tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian. Ada berbagai faktor. Yang pertama, bank kustodian ini tidak memiliki modal yang cukup, kemudian tidak memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mengelola aset investor. Kemudian yang keempat yaitu bank kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dicabut oleh OJK. Setelah itu, kewajiban penyelenggara dana perlindungan pemodal setelah penetapan dari OJK. Yang pertama yaitu mengumumkan ke masyarakat melalui surat kabar ataupun media lainnya jika terjadi peristiwa yang dimaksud di atas, dan mengundang pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam waktu kurang lebih dari 30 hari kerja sejak pengumuman dilakukan. Yang kedua yaitu mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK. Dan yang terakhir yaitu membentuk tim verifikasi klaim. Nah, kemudian bagaimana sih ganti rugi kepada investor? Yuk kita bahas lagi. Nah, selanjutnya nih, ganti rugi kepada investor atau pemodal ini dapat dilakukan jika memenuhi 2 syarat yang telah ditetapkan. Syarat yang pertama itu adalah OJK telah menerbitkan pernyataan tertulis bahwa terdapat kehilangan aset pemodal. Kemudian, kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang. Dan bagi kustodian yang berupa perantara pedagang efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai kustodian dan dipertimbangkan agar izin usahanya dicabut oleh OJK. Atau bagi bank kustodian yang telah dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai bank kustodian dan dipertimbangkan persetujuan bank umum agar statusnya sebagai bank kustodian itu juga dicabut. Nah, syarat yang kedua itu adalah pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan peraturan OJK nomor 6A5 tentang penyelenggara dana perlindungan pemodal. Ganti rugi sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai aset pemodal yang hilang dan atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh OJK. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa mendatang. Besaran ganti rugi aset pemodal adalah sebesar 200 juta rupiah per pemodal dan 100 miliar rupiah per kustodian. Nah teman-teman, itulah 2 ketentuan atau 2 syarat yang harus dipenuhi agar ganti rugi kepada investor itu dapat dilakukan. Untuk selanjutnya, kita kembali ke moderator. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu SIPF? Jadi teman-teman udah tidak perlu takut lagi nih untuk investasi. Dengan adanya SIPF, marilah kita mulai berinvestasi dengan aman dan nyaman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.